macam anak dalam Al-Quran. Kira-kira di mana posisi anak Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, surah Ali Imran, surat 3 ayat 14. Anak sebagai perhiasan. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Dibuat indah terhadap pandangan manusia kepada anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak perhiasan dunia. Jadi anak sebatas perhiasan. Bapak Ibu yang dimuliakan, orang kafir punya anak, Pak, itu juga bisa jadi perhiasan. Perhiasan, kita senang melihatnya, dia lugu, dia lucu, oh pokoknya perhiasan lah. Kalau dia belum ada kita merindukan, kalau dia pergi kita merasa kehilangan, kan begitu. Namanya perhiasan, bangga kita punya anak. Anak itu perhiasan. Tapi kalau cuman anak sebatas perhiasan, rugi. Kalau istilah orang, kecilnya imut-imut, gede amit-amit nanti. Kalau katanya 3 tahun pertama aja mantusan, ke atas tuh repot lagi, minta apa susah kita. Jadi anak sebatas perhiasan. Kalau anak perhiasan, rugi. Allah sudah jelaskan juga dalam Al-Quran tentang hal itu. Yang kedua Bapak Ibu, anak sebagai fitnah. Surah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa anak kalian itu fitnah bagi kalian. Fitnah itu apa artinya Pak? Fitnah itu paling tidak maknanya 2. Fitnah itu artinya bisa penghalang. Yang kedua bisa artinya malapetaka, musibah. Ya, anak itu bisa jadi musibah dan anak itu bisa jadi penghalang. Penghalang apa? Penghalang taat kepada Allah. Dulu sebelum punya anak rajin ke masjid, sering berzikir. Setelah dia punya anak, inginnya bagaimana anak sebagaimana anak tetangga, punya ini, punya itu, dibelikan ini, dibelikan itu. Padahal jelas ayatnya tuh. Jangan dikasih wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kasih anak atau siapapun yang belum sempurna akalnya, yang masih bodoh dia, harta kalian. Tapi anak-anak sekarang dikasih HP, kan masih sufaha mereka tuh. Masih bodoh dia, dikasih HP, rusak. Jamaah yang dimuliakan, jadi anak menjadi fitnah bagi orang tua, penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi bagi Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Ini lebih parah lagi nih. Anak sebagai musuh. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14. Tadi 15, sekarang 14. Naik dia, bukan turun ke bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Ini Allah ingatkan nih Bapak Ibu sekalian nih. Anak jadi musuh. Musuh di dunia, musuh di hari kiamat. Yang dimuliakan Allah, anak yang keempat tuh anak jangan sampai lemah agama. Lemah agama ini sangat berbahaya. Dalam surat An-Nisa Allah katakan, "Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Hendaknya orang beriman itu takut meninggalkan generasi yang lemah. Lemah. Dalam keterangan para ulama, lemah ini bisa lemah ekonomi, jangan sampai lemah ekonomi lah. Jangan sampai lemah fisik, jangan sampai lemah akal. Tapi yang paling parah jangan sampai lemah agama. Jangan sampai lemah agama. Makanya Nabi Yakub tadi itu khawatir nabi-nabi yang lain, orang-orang tua yang lain, dia khawatir anaknya lemah agama. Bapak Ibu, kita enteng aja sebenarnya sih. Kita mau mencek anak kita lemah agama gimana? Sholatnya aja cek, gitu aja. Makanya dalam Quran, dalam hadis, pertama perintah itu adalah sholat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang keempat, anak yang kelima, itulah anak penyejuk mata. Surat apa ini? Kalau tidak salah, surat Al-Furqan 74 ya. Ya kan? Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Alladzina yaquluna rabbana, ya Tuhan kami, hab lana, berikan kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, istri-istri dan anak-anak kami, qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini penyejuk mata. Dalam hal ini siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu Bapak Ibu saking taat sama orang tua. Dalam surat As-Saffat 102 apa kata Allah? Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ismail ditunggu lama sama Nabi Ibrahim, ada yang bilang 86 tahun, ada yang bilang sampai 99 tahun barulah dia punya anak Ismail. Itu ketika ditunggu lama, udah lahir, lalu disisihkan dari tempat dia tinggal ya kan, di Palestina, ditaruh di Makkah, kan jauh itu.
Kemudian ketika udah agak-agak besar, falamma balagha mausa'ya, disuruh menyembelih. Makanya Nabi Ibrahim ini dia Khalilullah, kekasih Allah. Dan dia ini bapak para nabi. Dan nabi disuruh nyontoh dia karena dia paling berat ujiannya. Nabi Ibrahim, ujian anak, ujian keluarga, ayah, ujian masyarakat, semua dirasakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi falamma balagha mausa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Qala ya abati, wahai ayahku yang kusayang, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Mau disembelih. Anak sekarang suruh beli garamnya enggak mau. Yang penting pulsa. Ayah, ibunya nyuruh, beli kamu garam sana nak. Ibu aja lah. Ibu kasih 2.000. Ibu aja saya kasih 5.000-an. Stop. Ibunya disogok baliknya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah inilah. Makanya petaka-petaka itu sebenarnya di anak. Cuman berawal dari orang tua juga. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis itu kan, hadis Imam Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir ke dunia itu bersih dia, suci dia. Fitrah, tauhid, ya kan, putih bersih, manut. Anak lahir ke dunia tuh manut, Bapak Ibu. Nggak ada anak tuh lahir umur 3 tahun melawan nggak ada tuh. Mesti baik dia tuh, baik, manut, lucu, ya kan. Tapi yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tua. Yang membuat dia nakal tuh orang tuanya itu sebenarnya. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisanihi. Yang membuat anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi itu orang tua. Enggak ada, Ustaz, saya ajak. Ibu ajar dia tuh, Bu. Ibu biarkan dia tuh berarti mengajarin dia itu. Makanya anak kalau umur 5 tahun kita bawa ke masjid tuh manut-manut tuh. Tapi coba yang 14 tahun tuh mencarut-carut tuh dah. Ya itu sebabnya. Dia udah bersih putih kayak gini nih kan. Ini kan Allah lahirkan ke dunia umur sehari putih nih. Umur setahun masih putih, 2 tahun masih putih, 3 masih putih, 4 masih putih, 5 masih putih. 7 nih udah mulai-mulai nih. Antara putihnya bertahan makin bagus atau mulai bintik-bintik hitam 7, 8, 9, 10. Umur 11 dah mencarut, umur 12 durhaka orang tua. Hitamnya itu. Hadis ini kan biasa kita pahami kan tentang tauhid ya. Tapi ini hadis bisa untuk pendidikan ini. Pendidikan. Makanya pendidikan terbaik itu, guru terbaik guru orang tua.